malam ini saya berada di Desa Sentong, Kecamatan Dampit. Saya akan mencoba menguak misteri yang di sebuah perbukitan ada sebuah makam, yaitu makamnya Mbah Kandang. Nanti misteri apa yang tersembunyi di makam ini kita akan mencoba mengupas. Baiklah pemirsa, ikuti perjalanan saya terus. Ini perjalanan kita untuk menuju ke makam Mbah Kandang. Tak jauh dari jalan raya, kurang lebih sekitar setengah kilo ataupun 500 meter. Sebelum kita menyampai di makam Mbah Kandang itu, tepat ada di sebelah kanan. Kalau kita mau naik ke atas, ada sebuah sumur, dan sumur ini biasanya untuk mensucikan diri. Entah sumur ini bangunan lama ataupun baru, tapi kalau menurut saya melihat ornamennya, ornamen baru. Dan sumur ini terdapat sebuah 3 meter persegi, dan dalamnya kurang lebih dari, kalau bisa dilihat, kurang lebih dari 50 meter lebih. Tadi kelihatannya seperti itu. Kalau dibilang sumur tua kayaknya enggak, ini bangunan baru kayaknya. Dilihat dari batanya, ornamen-ornamennya. Letaknya tepat ada di tengah hutan jati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bakal Official. Apa kabar kalian semua para subscriberku dimanapun kalian berada, dan seluruh pemirsa di seluruh Nusantara ini. Di kesempatan malam hari ini saya berada di Kecamatan Dampit, Desa Sentong, yang letaknya ada di sebuah perbukitan, yaitu tempat di mana bukit ini adalah sebuah perhutani yang akan saya review. Yang di sini letaknya ada sebuah makam, yaitu makamnya Mbah Kandang. Dan menurut narasumber yang saya temui, bahwa Mbah Kandang ini adalah makam kuno, dan terdapat sebuah beringin, 4 beringin, yaitu 4 beringin ini berbentuk dari sudut 4, dan letak ada di tengah-tengahnya terdapat sebuah makam, yaitu makamnya Mbah Kandang ini di belakang saya ini. Baiklah pemirsa, marilah kita mulai menelusuri dari pinggir sampai dari kita masuk ke makamnya. Dan kita sudah mulai menyusuri di area pinggiran makam. Terdapat sebuah pohon beringin besar, dan ini sudah akarnya. Akar ini sudah menancap di tanah. Dan tinggi dari pohon beringin ini kurang lebih dari 7 meter. Dan pohon beringin ini sudah besar sekali. Kita akan mencoba mulai menyusuri di samping-samping makam dulu. Dan misteri apa yang ada di makam Mbah Kandang ini. Dan tanah ini letaknya ada di sebuah perbukitan makam ini. Dan kalau dilihat dari bentuk tanamannya seperti tanaman dari pohon jati. Dan pohon jati ini dimiliki oleh perhutani. Tempatnya sangat mencekam sekali karena jauh dari pemukiman, dan tepat ada di sebuah perbukitan. Dan letak makam ini ada di Desa Sentong, Kecamatan Dampit. Dan kalau dilihat dari
sudut pandang terdapat sebuah pohon beringin. Beringin ini dalam 4. Tepat ada di tengah adalah sebuah cungkup, sebuah pendopo rumahan seperti rumah, dan di dalamnya ada satu makam, yaitu makamnya Mbah Kandang. Kita nanti akan masuk ke sebuah makam itu. Letak tempat makam itu ada di tengah-tengah dari pohon beringin ini. Sudut 4-nya tertanam sebuah pohon beringin yang sudah besar sekali. Dan kalau dilihat, difokuskan, tepat ada di sana, ada sebuah penampakan sesosok makhluk perempuan. Kebetulan malam ini agak gerimis, cuacanya kurang mendukung, banyak kilatan-kilatan dari cahaya petir menyambar. Dan besar pohon beringin ini kurang lebih dari tinggi 8 meter, besarnya kurang lebih dari lingkar 10. Terdapat sebuah akar yang sudah menjulur ke bawah. Tepat ada di tengah-tengah itu, nanti kita akan masuk. Dan tepat di samping ini ada sebuah gubuk. Sepertinya gubuk ini terbuat dari kayu untuk sholat. Ini seperti musola kecil, dan musola ini, lebar dari musola ini 3 meter kali 4. Terdapat sebuah musola ada di samping makam Mbah Kandang ini, dan terbuat dari kayu juga. Kalau dibuat sholat kurang lebih muat dari orang 6-10. Itu adalah sebuah, tepat ada di tengah itulah imaman. Memang letaknya ada di hutan jati. Hutan jati ini kita sayangnya nggak bisa ke bawah, karena di bawah itu sebenarnya ada sebuah bendungan. Di hutan jati ini memang semua tanaman terdapat, mayoritas dari 80% itu jati dan kopi, dan ini dimiliki oleh Tanah Perhutani. Kita akan mencoba melihat di dan ini kalau dilihat dari sudut barat, jadi tempatnya seperti ini, sangat bagus, dibuat untuk wisata religi, karena tepat di tengah-tengahnya itu adalah sebuah makam sakral yang sangat sakral sekali, yaitu makam kuno. Dan untuk referensinya belum diketahui secara pasti siapa sebenarnya Mbah Kandang. Yang jelas bahwa dia adalah yang bahwa di sini ada sebuah makam kuno, yaitu makamnya Mbah Kandang, tepat ada di tengah-tengah itu. Jadi sudut 4 tertanam sebuah pohon beringin yang besar. Itu dari keunikan dan misteri dari makam Mbah Kandang ini. Dan itu tepat ada di atas ada sebuah cahaya. Coba kita zoom, entah cahaya itu dari apa.
Kalau misteri keangkerannya dari makam Mbah Kandang ini, ya memang sangat angker sekali, karena letaknya jauh dari pemukiman, tepat ada di sebuah perbukitan dan ada di tengah hutan jati. Dan kita akan mencoba masuk ke makam itu. Baiklah, kita akan masuk ke makamnya Mbah Kandang itu. Dan dikelilingi akar pohon beringin memang. Dan akarnya sudah menjulur, di bawah ini kelihatan. Jadi akar beringin itu jalan seperti ular. Jadi sepanjang 10 meter. Oke, kita akan mulai masuk ke makamnya Mbah Kandang. Oke, kita akan mulai masuk. Tepat ada di pintu masuk samping sebelah kiri ada sebuah makam kecil. Entah makam siapa ini, karena kita juga belum tahu. Dan ini ada sebuah nama, namanya Bajet Sampurno, makam ini. Oke, kita akan mulai masuk ke makamnya Mbah Kandang. Dan makam ini lebar dari makam ini kurang lebih dari 5 meter persegi. Itu makam terdapat sebuah karpet untuk berziarah. Dan kita akan mencoba melihat-lihat makam ini. Dan makam ini sudah tersusun 3, yaitu 3 tangga, yaitu yang mengartikan sebuah trimurti. Makam ini panjang kurang lebih dari 1,5 meter. Dan di sini terdapat 1 makam. Dan makam ini cungkupnya terbuat dari kayu dan genteng, menandakan genteng ini adalah sebuah bangunan kuno. Dan tinggi cungkup ini kurang lebih dari 3 meter. Dan di sini lampu ini penerangannya dari listrik, bukan dari aliran listrik besar, tapi dari aki. Dan tiang dari makam ini kurang lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memang sampingnya terdapat sebuah pohon beringin. Ini keunikannya. Entah siapa yang menemukan, belum ada referensi yang akurat. Dan pemirsa, seperti biasa saya akan melakukan ritual, yaitu seperti yang saya lakukan sebelumnya, yaitu sebuah dupa akan saya bakar sebagai tanda saya mohon permisi menggunakan wewangian. Dan nanti saya akan mencoba berinteraksi dengan makhluk yang ada di sini ataupun dengan Mbah Kandang. Dan saya tidak bercerita banyak tentang sejarah Mbah Kandang karena saya belum tahu sejarah di sini.
Yang jelas bahwa ini adalah makam unik, antik, dan makam kuno sekali yang ditemukan beratus-ratus tahun. Entah makam Mbah Kandang ini siapa, sejarahnya kayak apa, saya juga belum tahu. Dan letak dari makam Mbah Kandang ini ada di sebuah perbukitan, tepatnya di hutan jati, yang sudah dirawat sedemikian bagus oleh warga setempat. Oke, kita akan melakukan dulu interaksi kita. Pemirsa dimanapun kalian berada, setelah menurut penglihatan saya dengan mata batin saya bahwa di sini memang terdapat sebuah makam ini sangat unik sekali, dan makam di belakang saya ini memang sosok yang penghuni yang ada di sini saya melihat dari seorang kakek-kakek berjenggot putih dan pakai jubah berwarna hitam. Dia membawa tongkat yang berkepala ular, dan letak dari makam ini terdapat sebuah 4 pohon beringin ini. Ternyata pohon beringin itu dulunya adalah tombak 4 yang ditancapkan oleh Mbah Kandang di sini. Dan di sini banyak sekali makhluk-makhluk astral sebagai penjaga. Namun di sini tempatnya sangat adem dan tidak menakutkan, walaupun tempatnya ada di sebuah perbukitan dan di tengah hutan gunung jati ini. Dan pemirsa, kita akan mencoba keluar dari makam ini, akan mencoba mengelilingi yang ada di area jalan untuk menuju ke arah bendungannya, karena menurut orang warga sekitar bahwa di sini terdapat sebuah bendungan yang biasanya dibuat untuk pengambilan pasir, dan jalannya sudah dibangun. Entah kita bisa ke sana ataupun tidak. Kita akan mencoba menyusuri dulu. Dan pemirsa, jalan untuk masuk menuju makam ini sudah dibaping, dan lebar dari jalan ini kurang lebih dari 3 meter, jadi mobil bisa masuk. Dan jalannya tidak terlalu naik, memang di sebuah bukit jalannya sudah tidak terlalu naik. Mobil apapun bisa masuk ke sini, walaupun mobil yang pendek sekalipun. Dan jalan ini samping kanan kiri terdapat sebuah tanaman pohon jati, dan pohon jati ini sudah ada sejak ratusan tahun. Sudah tertanam sebuah pohon jati, selalu dipotong ditanam, dipotong ditanam. Karena memang di sini tanah perhutani, jadi yang jelas pohon jati ini milik perhutani. Kemungkinan besar warga hanya bisa menanami, tidak bisa memiliki tanahnya. Dan ini sudah ditanami kopi, sejenis tumbuhan kopi.
Baiklah pemirsa, itu tadi review kita menelusuri makam Mbah Kandang yang letaknya ada di sebuah perbukitan, yaitu di tengah hutan jati ini. Dan saya tidak menemukan misteri yang begitu mendebarkan kita, namun saya juga sudah dapat menguak misteri apa yang ada di makam Mbah Kandang ini. Baiklah pemirsa, sekiranya penelusuran di malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Jika ada salah dan kata, tokoh nama yang sama, saya Bagol Official mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini hanya sebuah tontonan belaka. Sampai jumpa lagi bersama saya Bagol Official di lain hari dan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.